Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ibadata wal istifadata wal hisana tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a dilalatan al-khairi ibtiqa'a mardatihi qurbihi wa thawabihi wa husnul khatimah al-fil afiyah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Maju. Menjelaskan tentang haid, halaman 1, halaman 264. Menjelaskan tentang haid. Saya mau jelaskan tentang haid, halaman 264. Ada yang nanya tentang masalah ini, hingga kita perlu jelaskan biar setidaknya kita paham tentang apa yang terjadi pada istri kita atau anak kita gitu loh. Aqallul haid zamanan yaumun wa lailatun. Paling sedikitnya haid berapa? 1 hari 1 malam. Paling sedikitnya haid berapa? Sehari semalam. Maksudnya apa itu? Darah keluar tanpa berhenti sehari semalam, 24 jam gitu loh. Mulai pagi, ya nanti sampai pagi lagi. Kalau darah keluar terus, maka itu dihitung haid. Jadi darah haid itu minimal harus 24 jam. Nah, waktunya bisa sehari, bisa 2 hari, maksimal 15 hari. 24 jam itu terjadi dalam sehari sampai 15. Nyambung gak maksudnya? Jadi darah haid itu ngitungnya dia punya kalender sendiri, nggak pakai kalender umum enggak. Jadi darah haid itu harus kamu hitung pakai kalender khusus, ada tanggalan sendiri dihitung.
Umpamanya haid mulai tanggal 1, jatuh haid pagi jam 7 mulai haid, jam 12 berhenti. Berapa jam berarti? 6 jam. Berarti kurang berapa jam? Kurang 18 jam. Kalau berhenti terus nggak keluar lagi sampai 15 hari, berarti bukan haid, karena nggak sampai 24 jam. Kok besoknya keluar lagi, dihitung lagi berapa jam? Oh, besok keluar lagi jam 12 siang sampai jam 6. Berapa berarti? 6 jam. Tambah berapa tadi? Berhenti. Kok besoknya keluar lagi, dihitung lagi berapa? Sampai 15 hari itu harus minimal 24 jam. Maksimal? Nggak ada. Maksimalnya berapa aja boleh. Artinya darah yang banyaknya keluar itu nggak terukur gitu loh. Banyaknya darah yang keluar minimal harus 24 jam. Pamannya kok hari ini keluar 10 jam, besok 10 jam, besok 10 jam, 10 jam, boleh nggak? Berarti berapa jam itu keluarnya dia? Terserah berapa jam aja. Minimal harus jam. Kalau darah haid itu nggak sampai 24 jam, berarti tidak dihitung sebagai darah haid gitu loh. Namanya darah rusak atau darah istihadah. Nyambung nggak? Nyambung nggak kamu? Itu belum pernah haid ya? Wa inna qasodam ala hadzal miqdar falaisa bihaidin. Kalau darah keluar dari ini maka tidak dihitung haid. Tidak seukuran ini gitu loh. Berapa? Seukuran 24 jam. Jadi ngukurnya bukan pakai liter. Berapa yang keluar? Oh 3 liter, enggak. Itu pakainya jam, berapa jam keluarnya. Jadi orang haid itu harus lihat jam, lihat hari. Ya bukan terus dijamin, enggak. Hari ini mulai keluar jam berapa gitu aja. Berhentinya jam berapa gitu loh. Oh, hari ini keluar mulai jam 6 pagi. Kok jam 3 sore berhenti, nggak keluar lagi? Berarti dari jam 6 sampai jam 3 gitu aja. Jadi bukan terus berhenti sejam, dihitung, berhenti nggak keluar lagi, sejam lagi enggak. Sehari itu keluar dari jam berapa sampai jam berapa gitu loh. Maka dihitung segitu. Nyambung? Harus 24 jam. Kalau enggak 24 jam enggak dihitung sebagai haid. Wa ghalabuhu situn aw sab'un. Umumnya 24 itu rata-rata dalam 6 hari atau 7 hari gitu loh. Berarti kalau 24 bagi 6 berapa? Rata-rata mereka begitu, 4 jam, besok berhenti lagi. Besok 4 jam lagi, besok 4 jam lagi, rata-rata begitu gitu loh. Selama 6 hari atau 7 terus berhenti gitu. Minal ayami bilayaliha, dari satu hari baik itu siang ataupun malamnya. Jadi dihitungnya sehari semalam gimana? Ya mulainya kapan? Pagi, berarti sehari semalamnya besok ketemu pagi lagi baru sehari semalam gitu loh.
Kok mulainya siang, berarti sehari semalamnya besok lagi siang. Dia harus punya jadwal tuh orang yang haid. Oh hari ini keluar sekian jam, besok sekian jam, tulis tuh. Biar dia tahu berapa yang sudah dikeluarkan dari darah haid, berapa jam sudah keluar. Paling banyaknya haid wa aktaruhu 15 yauman bilayaliha. Maksimalnya haid keluar itu 15 hari. Enggak ada lebih, enggak ada. Artinya kalau lebih berarti bukan darah haid gitu loh. Lebih 15 hari maka enggak dihitung sebagai darah haid. Tapi darah istihadah. Tapi cara ngitungnya juga nggak bisa kayak orang umum ngitung. Oh saya haid umpamanya wanita haid tanggal 1 sampai tanggal 3 ya. Terus keluar lagi tanggal 10 sampai tanggal 12. Terus berhenti tanggal 15. Yang dihitung terus 15 keluar lagi. Yang dihitung haid yang mana? Yang dihitung haid yang mana? Yaitu yang 1 sebelum tanggal 15. Lebihnya namanya jangan begitu ngitungnya gitu loh. Ngitungnya jangan gitu. Kalau ngitung begitu nanti nggak ketemu rumus, nggak ketemu hitungan yang baik. Kecuali kamu tahu bentuknya darah. Tapi kalau kamu nggak tahu warna darah, maka harus ada hitungan khusus gitu loh untuk tahu mana yang disebut haid, mana yang disebut bukan haid. Jadi 15 hari itu ngitungnya nggak seperti perkalian, pokoknya sekian hari sisanya nanti namanya istihadah 15 hari, nggak begitu. Jadi walaupun darah itu nggak tersambung tapi dikumpulkan selama 15 hari berapa jumlahnya. Seumpama wanita haid keluar setiap hari 1 jam tuh, benar kan? Akan tetapi tatkala tergabung waktu keluarnya darah, maka mencapai keseluruhan akan seukuran sehari semalam. Diukur sejam diukur. Oh, sampai 15 hari udah terhitung 24 haid gitu. Kalau nggak terkumpul 24 jam bukan darah haid walaupun panjangnya sudah 15 hari gitu. Kalau sehari sejam kan cuma 15 jam, berarti nggak haid. Kalau sehari sejam, kalau keluarnya sejam, malam keluar lagi sejam, 2 jam, gitu kan? Besok pagi sejam, malam lagi sejam. Hitung kumpulin, oh sejam sampai 24 jam berarti haid. Kalau enggak, kalau bukan darah haid gimana solusinya? Sholatnya diqadha. Ya kalau kamu nggak tahu hitungannya, kamu nggak tahu mana yang harus diqadha, mana yang nggak diqadha, gitu loh. Kadang wanita taunya ini udah haid nih, keluar darahnya, nanti saya nggak sholat kan? Besok nggak sholat lagi, karena masih keluar. Nanti dihitung tuh. Kalau sama nggak keluar kok kurang dari 24 jam, berarti bukan haid dan kamu harus ganti semuanya. Gitu loh. Jadi harus 24 jam.
Lalu jika keluarnya darah itu melebihi 15 hari, maka darah yang melebihi itu dihitung istihadhah atau darah penyakit. Maka dinamakan wanitanya namanya mustahadhah. Darahnya namanya istihadhah. Nah, kalau waktu keluar istihadhah bagaimana? Maka boleh dikumpulin, wajib tetap sholat, wajib tetap puasa gitu loh. Kalau itu istihadhah bukan haid. Ya. Aqallu tuhri bainal haidain khamsata asyar yauman. Sedikit-dikitnya masa suci itu 15 hari. Berapa? Jadi cara ngitungnya begini. Ada wanita haid. Kalau kamu ditanya nih, ini hitungannya gimana? Haidnya yang mana? Istihadhahnya yang mana? Wanita haid tanggal 10 sampai tanggal 15 haid. Keluar darah. Haid bukan? Tanggal 10 keluar darah sampai tanggal 15. Atau tanggal 10 keluar sampai tanggal 20. Haid bukan? Nah, perlu ditanya satu, keluarnya 24 jam enggak selama itu. Terus yang kedua apa nanyanya? Haid sebelumnya sudah 15 hari apa belum? Karena minimal suci antara haid sama haid harus. Oh, saya haid yang kemarin tanggal 1. Oh, berarti 10 hari baru haid, udah keluar lagi, bukan haid. Namanya istihadhah gitu loh. Jadi ketika wanita keluar haid, tanya, kemarin haid terakhirnya kapan? Kalau sudah 15 hari lebih, nah alamat nih haid nih. Jadi pertama dihitung, tanya dulu, bukan berapa jumlahnya, bukan yang keluar, tapi terakhir haidnya kapan. Kalau terakhir haidnya sudah 15 hari, berarti yang sekarang keluar kemungkinan haid. Tinggal dihitung. Sekarang yang keluar sampai ke nanti itu ada enggak 24 jam gitu loh. Kalau kok dihitung mulai hari ini, oh saya haid terakhir kemarin tanggal 25 bulan lalu. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 10. Oh berarti udah 15 hari. Oh berarti mungkin haid nih. Terus tanggal 10 kamu haid sampai kapan? Sampai tanggal 20 saya haid. Berarti berapa hari? 10. Tanya, itu keluarnya 24 jam enggak? Oh 24 jam haid berarti. Gampang kan hitungnya? Coba tes. Ada orang haid tanggal 30. Gimana ngitungnya? Ada wanita haid tanggal 30. Saya mau tahu ini yang keluar istihadhah atau haid. Ngitungnya bagaimana? Hah? Yang terakhir haidnya kapan dulu? Hah? Nah, kalau terakhir haidnya sudah 15 hari yang lalu, berarti yang sekarang keluar kemungkinan darah haid gitu loh. Karena sudah ada persyaratan apa? Sedikitnya masa suci hari, gitu loh. Kalau belum 15 hari bukan darah haid.
Walaupun darahnya keluarnya seember-ember, tetap bukan darah haid. Darahnya hitam, nggak ngerti mau hitam kayak mau kuning, mau coklat, mau merah. Kemarin keluar terakhir kapan? 15 hari bukan? Oh belum, bukan haid. Gitu aja. Kalau sudah kelewat 15 hari, keluar darah lagi, nah, kemungkinan itu haid, gitu loh. Nyambung kan? Jadi cara ngitungnya begitu. Harus didahului 15 hari dan masanya harus 24 jam. Harus didahului 15 hari dan masanya harus 24 jam. Nyambung nggak? Gampang nggak? Kalkulasiin kan itu bisa kalkulasiin kan. Kalau misalnya dia dalam satu hari keluarganya totalnya 24 hari berarti udah termasuk udah pasti haid. 24 jam. Tapi kalau 15 hari misalnya udah 15 hari dia masa haidnya, kita tanya dulu dalam sehari itu berapa jam dia haid, dikalkulasiin sampai ketemunya 24 jam berarti pasti haid itu. Jadi pertama tanya dulu kapan haid. Kalau sudah 15 hari, oh ini hari yang ke-20 nih dari yang terakhir, oh berarti kemungkinan haid. Terus berapa hari keluarnya? Terus jumlahnya ada 24 jam enggak? Kalau oh jumlahnya belum 24 jam tapi udah 15, bukan haid. Gitu aja. Pasti bukan. Loh saya udah nggak sholat, qadha. Jadi ngitungnya begitu cara ngitungnya. Kalau tidak 24 jam Bagus, lancar berarti. Terus iya, kan minimalnya, nggak ada maksimalnya, nggak ada. Minimalnya 24 jam. Nah, maksimal 15 hari itu menjadi batasan bahwa masa suci itu minimalnya harus 15 hari. Kalau masa suci minimal 15 hari berarti haid ya 15 hari gitu. Nggak bisa lebih. Kalau haidnya kok lebih 15 hari berarti masa sucinya nanti kurang dari, nggak ada. Masa suci harus minimalnya 15 hari, nggak boleh kurang dari itu. Lebih boleh 20 hari masa sucinya boleh, 25 hari boleh. Nanti di sini ada maksimal masa suci berapa? 29 hari. Karena minimal haid 1 hari gitu. Kalau haid sehari berarti sucinya 29 hari. Ini adalah batasannya. Paling sedikitnya suci itu 15 hari. Ada lagi nifas, nanti lain lagi. masa nifas itu umumnya 40
hari. Maksimalnya berapa? 60 hari. Lain lagi itu nanti. Ada nifas sama haid bareng. Kadang orang bingung nih gimana kok nifas sama haid. Emang ada nifas sama haid bareng? Ada orang hamil nih haid. Ini kekhususan, kan jarang ada orang hamil haid. Atau orang nifas bersambung sama haid. Juga ada kasus begitu nanti. Kasus haid mendahului nifas. Umumnya nifas mendahului haid. Ini ada orang hamil haid. Begitu haid nggak lama melahirkan. Selesai melahirkan, berhenti darahnya melahirkan, keluar darah lagi. Namanya darah apa? Nifas. Ini ngitungnya bagaimana? Ntar ada rumusnya tuh. Gimana ngitungnya darah nifas, gimana ngitungnya darah haid. Terus wa ghalibuhu arba'ata asyar yauman. Umumnya masa suci 24 hari atau 23 hari, karena umumnya orang haid berapa? 6 sampai 7 hari. Artinya umumnya masa suci itu ya setelah haid. Haidnya berapa? Ya itu lebihnya itu. Dan tidak ada batasan banyaknya. Kenapa? Kadang orang itu minum pil puasa nih, pengen puasanya sebulan penuh full, minum pil biar gak haid. Atau mau umroh, minum pil biar gak haid. Sampai 2 bulan gak haid, bisa? Bisa, gak ada masalah. Kan minimal masa suci berapa? 15 hari. Itu kalau saya kok minum obat nggak keluar darah biar nggak haid, gimana sih? Ya saya bisa puasa sebulan penuh, boleh, nggak apa-apa, asal nggak membahayakan diri kamu. Kalau sampai kamu paksakan nggak haid malah bahaya, timbul penyakit, itu maldoroh namanya, nggak boleh begitu. Ya kan? Itu masalah apa? Haid. Terus di antara wanita yang tidak haid, di antaranya siapa? Hababah Fatimah kais Sayyidatina Fatimah Zahra bint Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau enggak haid. Dan apa? Nifasnya juga setetes sementara. Berarti dia itu wanita yang full ibadah tiap bulannya, nggak pernah putus kosong ibadah. Terus paling sedikitnya nifas wa aqalun nifas majatun. Sedikitnya nifas itu selepehan atau sekecrotan. Setelah berhentinya darah wiladah baru keluar darah lagi, namanya darah nifas. Tinggal berapa hari itu keluarnya. Wa ghalibuhu arba'una yauman au aktsaruhu sittuna yauman. Umumnya orang nifas itu 40 hari dan terbanyak itu 60 hari. Ini umumnya, tapi ya nggak mesti, kadang ya 15 hari, kadang 10 hari.
Dan melebihi darah yang 60 hari maka dihitung sebagai darah istihadhah. Terus sekarang caranya menentukan mana istihadhah, mana yang bukan istihadhah. Ada istihadhah sughra, kalau dalam fikih itu ada istihadhah kubra. Istihadhah sughra itu ada 3 alamat. Ada berapa? 3 alamat. Istihadhah sughra, kalau yang kecil. Yang pertama, wanita yang sebelum 9 tahun. Sebelum 9 tahun kok keluar darah 9 tahun komariah ya, jangan 9 tahun miladiah, bukan masehi tapi hijriah. Kok keluar darah, namanya darah istihadhah. Jadi haid harus minimal 9 tahun. Kalau belum 9 tahun kok keluar haid, istihadhah. Ya. Terus yang kedua, darah yang keluar sebelum 15 hari masa suci. Namanya istihadhah. Darah yang keluar sebelum 15 hari masa suci itu pasti istihadhah. Yang ketiga, darah yang keluar setelah 15 hari haid. Jadi istihadhah itu enggak mesti setelah 15 hari, bisa juga sebelumnya. Ya. Ada berapa tadi? 3. Kapan? Sebelum 9 tahun. Sebelum 15 hari. Setelah 15 hari masa haid. Maka itu pasti namanya istihadhah. Ada lagi istihadhah kubra. Istihadhah yang sulit, untuk nawinya sulit. Untuk tahu ini istihadhah apa enggak, kalau tadi kan gampang kan. Nanti bisa tahu langsung tuh, ada orang haid nih, ada orang keluar darah. Ini saya haid apa istihadhah? Bisa kamu tentukan nggak? Gimana caranya pertama? 9 tahun apa belum? Kalau belum, istihadhah. Kalau sudah, kemungkinan haid. Terus 2 terakhirnya kapan? Oh, terakhirnya seminggu yang lalu, istihadhah. Oh, terakhirnya 20 hari yang lalu, nah, kemungkinan haid. Terus berapa masanya? 24 jam enggak? Oh, enggak sampai, istihadhah. Itu aja, Atau masanya lebih, sampai 15 hari berarti haid. Lebih 15 hari kok keluar darah lagi, namanya istihadhah. Terus kalau istihadhah kubra itu yang bagaimana? Istihadhah kubra itu haid sama istihadhah nyampur. Ini yang sulit. Tanggal 1 dia haid sampai tanggal 5 berhenti.
tanggal 10 keluar lagi sampai tanggal 17. Nah. Jadi yang haid yang mana tuh? Yang istihadhah yang mana? Kalau kamu tanya umum, pasti 15 namanya haid, lebihnya ya, itu pertanyaan umum mesti begitu jawabnya. Oh, yang awal haid, nanti berhenti, keluar lagi masih haid sampai 15 hari, lebihnya baru. Kan rata-rata begitu ngitungnya kan. Nggak dihitung bahwa itu darah haid sudah bercampur dengan istihadhah, hingga nanti perhitungannya nggak bisa dihitung pakai tanggalannya seperti itu gitu. Harus ada cara menghitung yang tersendiri hingga kita akan tahu, oh ini yang istihadhahnya sekian hari, yang apa, yang haidnya sekian hari. Nah, ngitungnya gimana caranya? Ngitungnya caranya lihat kebiasaan haidnya. Biasanya haidnya berapa hari gitu loh. Ada lagi wanita yang belum punya kebiasaan haid, ada nggak? Yang pertama haid kan belum punya kebiasaan haid. Kalau belum punya kebiasaan haid, ngitungnya bagaimana nanti? Kalau udah punya kebiasaan kan gampang. Kamu biasanya haidnya berapa hari gitu. Kalau belum punya kebiasaan, ya dihitung seperti kebiasaan umumnya orang. Bagaimana ngitung, apa caranya ngitung ini yang termasuk istihadhah yang mana, yang termasuk darah haidnya yang mana. Ngitungnya bagaimana? Ngitungnya tetap kepada rumusan tadi, minimalnya masa sucinya berapa? 15 hari minimal masa suci. Oh, haidnya tanggal berapa? Oh, tanggal 1 saya haid. Berarti awalnya kemarin, terakhir kapan masa sucinya? Oh, udah berapa? 15 hari. Oh, berarti itu kemungkinan haid. Dihitung tuh. Kok sampai 15 hari lebih masih keluar? Wah, ini bahaya ini. Kamu nggak akan tahu kapan saya harus sholat, kapan saya harus qadha, kapan saya harus, nggak tahu tuh. Maka cara ngitungnya bagaimana? Hitungnya umumnya kamu biasanya berapa hari haidnya? Oh, saya biasanya 10 hari haid. Oh, kalau biasa 10 hari haid, maka sekarang dihitung dari tanggal kamu mulai haid, dihitung 10 hari. Gitu kan? Kalau dihitung 10 hari itu sudah 24 jam. Ini kan syaratnya nanti apa namanya? Haid itu bersambung dari yang ke-15 sampai yang ke-16, ke-17 bersambung nih. Kalau nggak bersambung, pakai rumus yang pertama. Kalau bersambung, pakai hitungan yang kedua ini. Gimana caranya? Tambah masa kebiasaan haidnya, ditambah lagi nanti masa suci 15 hari. Umpamanya ada wanita 3 bulan berturut-turut keluar darah, ngitungnya gimana? Ngitungnya gimana? Kebiasaan haidnya berapa hari? Oh, saya biasanya haid 10 hari. Berarti dari mulai masa suci keluar darah pertama sampai 10 hari dihitung haid. Terus ditambah masa suci 15 hari. Dihitung haid lagi 10 hari, gitu loh. Suci lagi 15 hari. Begitu terus hitungnya. Kalau itu darah keluar terus, bingung ini yang haid kapan?
Istihadah kapan? Kecuali kamu tahu warna. Nah, kalau kamu nggak tahu, ya pakai hitungan tadi. Jadi dihitung masa kebiasaannya berapa, maka dihitunglah sampai hari itu. Terus ditambah lagi 15. Berarti yang ke-15 hari setelah itu mau keluar darah, kamu harus sholat, gitu loh. Sampai nanti masa sucinya 15 hari, dihitung haid lagi. Sampai berapa? Biasanya berapa hari? 10 hari, ya 10 hari lagi haid. Terus lebihnya suci lagi 15 hari. Terus begitu. Mau berapa tahun haidnya nggak apa-apa. Yang penting ada hitungannya. Lah kalau belum biasa haid, saya nggak tahu biasanya berapa. Ini kok darah keluar nggak berhenti sampai sebulan nggak berhenti. Maka dihitung apa? Umumnya orang berapa? Oh 7 hari, ya itu 7 hari. Atau mau dihitung maksimal 15 hari, boleh. Terus ditambah lagi masa suci 15 hari, haid lagi 15 hari, suci lagi, terus begitu. Oh biasanya 7 hari, berarti haid 7 hari. Masih keluar darah tapi dihitung suci 15 hari. Walaupun keluar darah apa namanya? Istihadah. Dan kamu wajib sholat. Nyambung nggak? Jadi tinggal punya kebiasaan haid atau belum. Kalau sudah punya kebiasaan haid, ya dihitung biasanya berapa, tambahin. Kalau belum, ya dihitung, mau dihitung umumnya orang boleh. Oh umumnya orang 6 hari, saya 6 hari dah, ya udah tambah 15 hari, 6 hari, 15 hari, 6 hari, terus begini. Jadi kamu sudah tahu, oh ini haid, ini enggak, oh ini haid, ini enggak, ini istihadah walaupun masih keluar. Kalau syaratnya apa? Bersambung hari yang ke-15 sama ke-16 terus bersambung. Kecuali putus 14 berhenti, keluar lagi 17, nah putus tuh. Berarti pakai rumus yang pertama tadi. Istihadahnya ada 3 macam. Sebelum 15 hari, lebih dari 15 hari, karena sudah terhitung 24 jam, maka itu namanya apabila tanggalnya enggak bersambung. Kalau bersambung, maka namanya istihadah kubro. Harus dihitung pakai tanggal. Berapa biasanya? Oh 10 hari, ya 10 hari haid. Kebiasaan. Lah masa sehatnya berapa? Oh, 15 hari. Karena nggak mungkin haid keluar sebelum 15 hari. Terus setelahnya haid lagi 10 hari. Setelahnya suci lagi. Jadi walaupun masih keluar, tetap dihitung itu masa suci. Dia harus sholat. Nyambung nggak? Kalau yang tadi yang terputus itu pas 13 hari dia berhenti, jadi kan hari ke-14, 15 itu dia bersih, nanti 17-nya itu baru keluar lagi itu. Hari ke-14, 15 itu udah boleh sholat atau belum? Kalau bicara boleh sholat atau enggak, ada 2 pendapat. Kalau pakai pendapatnya Imam Romli, itu enggak boleh sholat. Kalau pakai Imam Nawawi, kamu boleh langsung mandi terus sholat, walaupun nanti keluar lagi, gitu loh. Dianggap hari itu udah suci. Suci. Ditungguin sama dia udah nggak keluar nih selama 24 jam nih. Mandi. Terus sholat, walaupun besok keluar lagi. Itu pendapat Imam Nawawi begitu. Jadi kalau mau pakai Imam Romli nggak apa-apa, tunggu aja terus sampai sudah 24 jam sudah keluar, maka berarti sudah jelas itu darah haid, gitu loh. Tinggal kamu mau tunggu sampai kapan nih berhentinya. Kok sudah berhenti tanggal 14 hari baru mandi. Nyambung nggak? Ada lagi istihadah, ada lagi apa?
ngitung nifas. Nifas juga sama, kadang ada orang yang salah ngitung nifas juga. Orang kan taunya pokoknya 20 40 hari. Enggak mesti. Kalau umumnya kalau haid tadi umumnya berapa? 6 sampai 7 hari itu umumnya. Kalau nifas umumnya 40 hari. Tapi enggak mesti 40 hari. Ada orang nifas, wiladah nih keluar darah melahirkan. Darah melahirkan itu walaupun operasi tetap ada darah melahirkan, namanya diwajibkan mandi wiladah walaupun kamu operasi. Tapi mandinya nanti digabung sama haid sama nifas nggak apa-apa. Kan biasanya kalau habis operasi itu kan nggak boleh kena air. Lah iya, nanti nggak usah mandi dulu, jangan. Oh ini kan wiladah, mandi dulu wiladah. Nanti haid apa nifas mandi lagi nifas. Oh nggak usah, jadi satu juga nggak apa-apa. Nifas, wiladah, niatnya mandi besar kan sama aja. Membersihkan diri daripada semua hadas besar, mau itu wiladah, mau itu haid, mau itu nifas gitu loh. Keguguran mati 2 bulan itu ada nifasnya. Apanya? Keguguran mati 2 bulan kandungan ada nifasnya. Darah yang keluar setelah wiladah. Hitungnya begitu aja. Darah yang keluar setelah wiladah berapa masanya? Kalau 15 hari berarti haid. Itu. Kalau belum 15 hari keluar berarti darah nifas gitu. Setelah melahirkan atau melahirkan itu bentuknya anak ataupun janin ataupun keguguran gitu loh. Gugur nih anaknya 2 bulan keluar, 3 bulan keluar. Nah, dari keluar itu bersih, keluar lagi kapan? 15 hari enggak? Kalau belum 15 hari dihitung nifas gitu. Sampai kapan? Ya sampai berhentinya. Kok berhenti? Biasanya 15 hari berhenti. Berarti bersuci sudah. Berarti nifasnya cuma 15 hari. Nah yang repot kalau terus jalan 15 hari terus jalan sampai 40 hari masih terus 60 terus lah, ini kader nih. Enggak, ya dihitung. Ini yang haid, yang nifas yang mana? Haid yang mana? Yang istihadhah yang mana? Yang haid yang mana? Harus dihitung itu. Kalau keluarnya 12 nyambung dari 40 hari masih keluar terus 60, 62, 61. Nah, ini mulai ngitungnya bagaimana ini? Jadi enggak terus setiap darah yang keluar setelah wiladah itu pasti darah nifas, enggak. Jaraknya dari situ berapa? Kalau 15 hari berarti haid gitu aja. Karena haid itu harus didahului masa suci 15 hari. Kalau ada suci 15 hari yang keluar berarti haid gitu aja. Kalau enggak berarti nifas. Terus ngitungnya gimana saya kalau mau tahu itu darah haid apa istihadhah atau nifas yang sudah kelewat itu? Saya nggak tahu batasnya. Tanya kebiasaan nifasnya berapa hari. Pernah ngelahirin nggak kemarin? Oh pernah ngelahirin, berapa hari waktu kemarin nifasnya? Tanya dulu. Oh nifas saya sekian hari, biasanya 20 hari. Ya dihitung. Dari mulai wiladah, mulai keluar darah haid apa nifas 15 hari. Biasanya begitu kan? Terus tambah lagi 15 hari masa suci gitu. Karena haid nggak mungkin keluar sebelum, gitu kan? Berarti di kala masa suci itu walaupun keluar darah namanya istihadhah gitu loh.
Itu namanya istihadah kubro itu. Apa? Istihadah kubro nanti ada. Terus selebihnya apa namanya? Haid. Kalau itu bersambung, kita nggak tahu kan, namanya istihadah kubro. Lah kalau belum tahu kebiasaannya, saya baru pertama kali ini melahirkan, terus kok darah keluar, gimana? Dari mulai keluar sampai dihitung 40 hari, ditambah berapa? 15 hari, baru namanya darah haid. Selama 15 hari itu namanya istihadah. Wajib sholat. Nyambung nggak? Jelas sudah. Jadi ada haid, ada nifas, ada wilada, ada istihadah. Urusan darah semua tuh. Dan bukan urusan kamu semua sebenarnya. Cuman kamu ketanggungan kalau nggak ngerti ini, jadi hukum sampai belum boleh kawin. Coba. Nggak tahu ini belum boleh kawin, coba. Iya. Atau istri kamunya sudah ngerti. Kalau lakinya nggak ngerti, suami nggak ngerti, istri nggak ngerti, lah ini yang berat. Karena nggak akan tahu nanti mana masa sucinya, mana istihadahnya, mana. Jadi kamu tinggal nanya kapan sucinya, kapan istihadahnya, kamu sudah tahu gitu loh. Oh saya men ini kak, men terakhir kapan? 10 hari. Sini. Kamu tahu gitu loh. Nggak bisa dibohongin kamu karena tahu hitungannya. Oh saya keluar terus kak, udah 2 bulan. Nih duduk hitung. Begitu. Kapan mulainya? Kamu, oh ini istihadah. Ayo, bisa tahu begitu gitu loh. Jadi nggak terus dibohongin mulu. Istri gua mau main melulu tiap hari, nggak tahu kapan. Kan keder kita nih kapan kelarnya. Kamunya nggak ngerti, istri kamu jadinya apa? Sholat ditinggalin terus. Nggak tahu kapan qadhanya, kapan yang harus diganti, kapan yang nggak usah sholat. Jadi nggak tahu kan, ketika nggak bisa menempatkan itu. Ya, ini bicara tentang. Kalau wanita menses itu nggak wajib ganti sholat. Enggak. Yang wajib ganti nanti puasa. Kalau sholat nggak wajib ganti. Kecuali dia istihadah, maka dia tetap wajib sholat. Makanya kapan waktunya istihadah, kapan waktunya haid, biar tahu, hingga tahu kapan waktunya sholat, kapan waktunya kita mengqadha sholat. Nyambung ya? Ada haid, ada nifas. Jadi nggak semerta-merta langsung 40 hari nifas itu enggak gitu. Tinggal dilihat kebiasaan nifasnya berapa, maka tinggal dilihat tiap-tiap wanita berbeda-beda. Jadi ini kita jelas, nanti kita kembali ke bab yang awal insyaallah. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi anana qatarabna wa anana azrabna la la ajrabna fatub wastur lana awrati wa amin rawati
Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani sairil hilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'ina Rabbi fadlan la biktisabi minna bil mustafa rasuli bi kulli suli salla wa sallam Rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi dada ta'zi suhbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.